없어졌어. 아이 미쳐버리겠네. 시도 때도 없이 아주 그냥 씨. Hey dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini tentunya untuk menonton alur film mantap. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang wanita yang berasal dari berbeda negara. Yang satu ada seorang wanita yang bernama Nozomi, yang merupakan seorang wanita yang berasal dari Jepang, dan satu lagi seorang wanita keturunan Korea Amerika yang bernama Jiyoung. Mereka berdua baru saja tiba di Korea untuk melanjutkan studi mereka. Mereka berdua sedang pergi ke tempat yang sama, yaitu sebuah kos-kosan yang mereka akan tempati selama berada di Korea. Bertemulah mereka dengan si pemilik kos yang bernama Jeng Ho, lalu Jeng Ho menjelaskan apa saja aturan-aturan yang ada di kos-kosannya. Saat sedang memberitahu peraturan kos, Jeng Ho tiba-tiba berfantasi liar setelah melihat bodi aduhai dari Nozomi. Karena sudah tidak konsen lagi, ia meminta temannya yang bernama Hyun-soo untuk melanjutkan penjelasannya tadi kepada Jiyoung. Namun ternyata, Hyun-soo juga tidak bisa berkonsentrasi melihat kecantikan Jiyoung, dan ia justru memiliki fantasi yang lebih liar dari temannya, yang membuat Johnny-nya langsung berdiri. Singkat cerita, setelah Nozomi dan Jiyoung sudah mendapatkan kamarnya masing-masing, Hyun-soo datang ke kamar Jiyoung untuk menanyakan apakah ada keperluan lain yang ingin ia minta. Namun setelah ia sampai di kamar Jiyoung, Hyun-soo malah gagal fokus dengan pakaian yang dipakai Jiyoung, hingga Johnny-nya kembali dibuat tegang. Melihat hal itu, Jiyoung malah jahil, dengan semakin menggoda Hyun-soo dengan sedikit membuka bajunya. Karena tidak kuat dengan godaan yang didapat dari Jiyoung, Hyun-soo lalu cepat-cepat keluar dari kamar Jiyoung, kemudian ia ditarik masuk ke kamar Nozomi oleh Nozomi. Nozomi meminta tolong kepada Hyun-soo untuk membetulkan lampu di kamarnya. Lagi-lagi, Hyun-soo mendapatkan godaan berat dari Nozomi, karena saat itu Nozomi menggunakan baju yang sedikit terbuka, yang membuat Johnny Hyun-soo on lagi. Hal tersebut membuatnya gugup hingga akhirnya ia terjatuh dari tangga, dan secara tak sengaja ia menyentuh gunung kembar Nozomi. Karena sudah tak tahan lagi dengan godaan itu, akhirnya Hyun-soo keluar dari kamar Nozomi, kemudian ia pergi ke kamar mandi, untuk memberi servis Johnny-nya sendiri dengan bantuan si Taka, alias si tangan kanan. Kebetulan juga saat itu dalaman Nozomi tertinggal di kamar mandi, yang bisa menjadi alat bantu, untuk semakin memuaskan Johnny Hyun-soo. Namun sialnya, Jeng Ho tiba-tiba masuk ke kamar mandi, dan memergoki Hyun-soo, hingga akhirnya Johnny Hyun-soo tidak jadi terpuaskan. Keesokan harinya, adik Jeng Ho yang bernama Ji-hye baru saja tiba di Korea, dan ia langsung pergi menuju kos-kosan kakaknya, untuk bertemu dengan Jeng Ho. Untuk merayakan kedatangan adik Jeng Ho, malam harinya seluruh penghuni kos diajak makan-makan oleh Jeng Ho. Setelah acara makan-makan selesai, Ji-hye meminta Hyun-soo untuk mengantarkannya pergi keluar, namun Hyun-soo menolaknya, karena saat itu sudah malam. Ji yang sangat ingin pergi keluar lalu memutuskan untuk pergi sendiri, dan hal tersebut membuat Hyun-soo kesal. Ia lalu pergi menelpon Jeng Ho untuk melaporkan bahwa adiknya baru saja pergi keluar. Namun Jeng Ho hanya merespon dengan biasa saja, dan ia membiarkan adiknya tersebut untuk pergi keluar. Hyun-soo lalu kembali ke kos, dan ia bertemu dengan Nozomi di dapur. Nozomi melihat kaki Hyun-soo yang sedang terluka, ia lalu menyuruh Hyun-soo untuk duduk di sofa untuk diobatinya. Namun pengobatan itu hanyalah trik Nozomi untuk menggoda Hyun-soo, agar Hyun-soo terangsang dan mau menunggangi Nozomi. Akhirnya, Hyun-soo yang sudah tidak tahan lagi langsung menggenjot si Nozomi di tempat. Cerita berlanjut, di mana mereka berlima kembali melakukan party bersama. Saat itu terlihat Jiyoung sedang bermesraan dengan Jeng Ho. Jiyoung kemudian memberi kode kepada Jeng Ho untuk mengajaknya mantap-mantap, dan tanpa pikir panjang Jeng Ho pun menerima ajakan Jiyoung. Di tengah-tengah pertempuran mereka berdua, Hyun-soo tak sengaja lewat dan melihat pertempuran mereka. Tiba-tiba Ji-hye juga datang ke tempat tersebut dan menyaksikan kakaknya yang sedang bertempur dengan Jiyoung.
Ji-hye dibuat terangsang oleh pertempuran kakaknya itu, lalu ia mengajak Hyeon-soo untuk test drive dengannya, namun Hyeon-soo menolak karena ia menganggap kalau itu hanyalah candaan dari adik temannya. Scene berganti ke dapur, di mana saat itu Ji-hye sedang lapar, dan ia mencari sesuatu di dalam kulkas. Hyeon-soo yang melihat hal itu langsung berinisiatif untuk membuatkan Ji-hye makanan. Dan dari sinilah hubungan mereka berdua menjadi semakin erat. Setelah selesai makan, mereka berdua melanjutkan obrolan mereka di ruang tamu sambil meminum soju. Hyeon-soo secara tak sengaja menyemburkan minuman yang ia minum ke baju Ji-hye, yang tentunya membuat baju Ji-hye basah. Ji-hye lalu membuka bajunya, lalu Hyeon-soo menjadi terangsang melihat dalaman Ji-hye. Akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap di kamar. Semenjak saat itu, Hyeon-soo dan Ji-hye menjadi semakin dekat, namun sepertinya Jang-ho tidak terlalu menyukai kedekatan mereka. Suatu hari ketika Hyeon-soo sedang bersih-bersih, Ji-young tiba-tiba menariknya ke kamar, dan dengan ganasnya ia langsung melahap Johnny Hyeon-soo. Hyeon-soo pun langsung membobol gawang Ji-young setelah menerima umpan manis dari Ji-young tadi. Malam harinya, Jang-ho yang sedang gabut mengajak Nozomi untuk dinner di kos-kosan. Di tengah-tengah percakapan mereka berdua, Nozomi tiba-tiba berdiri dan langsung memamerkan dalamannya kepada Jang-ho. Jang-ho yang penasaran dengan isi di balik dalaman Nozomi pun langsung melahapnya, lalu mereka melanjutkan mantap-mantap mereka di kamar. Sementara itu, Ji-young yang baru bangun dari tidurnya turun ke dapur, kemudian ia melihat Hyeon-soo dan Ji-hye yang sedang bermesraan. Jelas hal itu membuat Ji-young cemburu karena ia telah memberikan surabinya kepada Hyeon-soo. Hari berikutnya, mereka kembali melakukan party di kos-kosan. Saat itu Ji-hye yang kesal dengan Ji-young mengacungkan jari tengahnya kepada Hyeon-soo. Ji yang paham maksud dari Ji-young menjadi tidak enak dengannya, dan karena itu ia memutuskan untuk pergi duluan ke kamar. Saat melewati Hyeon-soo, Ji-hye memberikan kode kepada Hyeon-soo dengan menyenggol kaki Hyeon-soo. Hyeon-soo yang langsung paham dengan kode tersebut, lalu beralibi untuk meninggalkan party kali itu. Namun Jang-ho menyadari kalau mereka berdua memiliki misi mantap-mantap di kamar. Akhirnya Jang-ho pergi ke kamar adiknya, dan ia memergoki Hyeon-soo dan adiknya yang sedang menuju proses mantap-mantap. Hal itu membuat Jang-ho sangat kesal dengan Hyeon-soo, ia kemudian menghajar Hyeon-soo habis-habisan, dan menyuruh Hyeon-soo untuk keluar dari kos-kosannya. Ji-hye menjadi kesal dengan sikap kakaknya kepada Hyeon-soo karena ia terlalu mencampuri urusan asmaranya, dan ia juga terlalu tega dengan temannya sendiri. Malam harinya, Jang-ho mungkin masih terngiang-ngiang dengan perkataan adiknya. Ia sepertinya menyadari bahwa apa yang ia lakukan kepada Hyeon-soo adalah suatu kesalahan besar. Singkat cerita, Hyeon-soo yang telah diusir dari kos-kosan Jang-ho sudah berkemas untuk keluar dari kos-kosan itu. Namun, Jang-ho melarangnya untuk pergi dan menyuruh Hyeon-soo untuk tetap tinggal di kos-kosannya. Ia lalu meminta maaf kepada Hyeon-soo atas perbuatannya kemarin. Di akhir film, diperlihatkan bahwa Jang-ho dan Hyeon-soo sudah kembali berbaikan, dan Jang-ho membiarkan adiknya untuk berpacaran dengan Hyeon-soo. Film pun ditutup dengan adegan mantap-mantap antara Hyeon-soo dan Ji-hye.